Pernahkah Anda melihat suatu kebudayaan dan muncul pertanyaan di benak Anda, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Contohnya di Banyuwangi yang mana mereka dapat mempersatukan kebudayaan Islam dan juga Hindu. Kira-kira hal tersebut itu disebut apa ya? Mari kita tahu lebih lanjut dari penjelasan Miss Tina. Silahkan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di kelas Antropologi Pariwisata bersama saya, Agustina Eka Putri, dan rekan saya nantinya, Salwa Eki Mainasari yang akan membersamai saya. Nah, teman-teman, untuk mata kuliah hari ini, kita akan membahas mengenai komodifikasi budaya. Kemudian tujuannya adalah supaya teman-teman dapat menjelaskan mengenai konsep dan bentuk komodifikasi budaya, supaya teman-teman dapat menganalisis pro dan kontra komodifikasi budaya, serta supaya teman-teman dapat menganalisis plus dan minus dari budaya autentik dan budaya komodifikasi. Kemudian teman-teman, sebelum kita memasuki materi, kira-kira apa sih yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar kata komodifikasi budaya? Secara general atau secara umum, yang namanya sebuah industri itu pasti memiliki demand atau permintaannya masing-masing. Nah, kalau menurut Cohen, demand yang ada di dunia pariwisata itu adalah permintaan atas pengalaman yang autentik bagi wisatawan, yang mana itu melibatkan unsur budaya di dalamnya. Jadi, hal itu mendorong masyarakat untuk mengemas budaya mereka menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh wisatawan. Jadi, berdasarkan hal tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya komodifikasi budaya kita artikan sebagai sebuah proses transformasi sebuah elemen budaya seperti kesenian, upacara adat, dan sebagainya menjadi sesuatu atau komoditas yang bisa diperjualbelikan dalam pariwisata. Nah, kira-kira kalau dalam pariwisata itu ada berapa sih bentuk dari komodifikasi budaya? Jadi, dalam pariwisata, komodifikasi budaya terbagi ke dalam 5 bentuk. Yang pertama adalah komodifikasi kesenian. Jadi, contoh dari komodifikasi kesenian ini adalah Sendratari Ramayana Ballet, yang mana dia aslinya bisa berdurasi 4 jam atau 5 jam, teman-teman. Tapi karena keperluan pariwisata, mereka memangkas pertunjukan tersebut menjadi 1 sampai 1,5 jam. Yang kedua, ada komodifikasi upacara adat. Contohnya adalah upacara ngaben di Bali yang mana sekarang dikemas menjadi suatu atraksi wisata lengkap dengan pengadaan package wisatanya, kemudian pengaturan area khusus wisatawan, bahkan komersialisasi perlengkapan seperti Banten dan Penjor. Yang ketiga, ada komodifikasi makanan. Contohnya adalah penyesuaian rasa dari suatu makanan tradisional atau makanan khas suatu daerah dengan rasa yang bisa dikonsumsi oleh wisatawan. Jadi contohnya sendiri ada rujak Bali yang mana rasanya itu cukup strong ya teman-teman, tapi disesuaikan menjadi less strong, tidak seperti yang biasa dikonsumsi orang Bali, untuk menyesuaikan rasa yang disukai oleh wisatawan. Selanjutnya adalah komodifikasi tempat, seperti contohnya yang lagi rame nih teman-teman yang akan ada adalah Prambanan Jazz, yang mana mereka mengemas Candi Prambanan menjadi sebuah daya tarik wisata dengan hiburan modern seperti konser musik. Kemudian yang terakhir adalah komodifikasi kerajinan. Contohnya adalah gelang tridatu yang sekarang dijual luas sebagai sebuah souvenir wisata, padahal sebenarnya gelang itu adalah sebuah simbol religi yang mana dipercaya oleh orang Hindu itu sebagai sebuah simbol perlindungan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spektrum komodifikasi budaya yang pada pertemuan ini saya kategorikan menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada organik, di mana budaya diposisikan sebagai sesuatu yang asli untuk komoditas tersebut. Yang hal tersebut masih mengunggulkan makna asli dari kebudayaan tersebut. Jadi wisatawan yang datang untuk melihat hal tersebut tuh mereka hanya bisa melihat saja, namun tidak bisa langsung untuk bergabung dan
melakukan kebudayaan tersebut. Contohnya itu ada di upacara melasti di desa-desa terpencil di daerah Bali. Yang kedua itu ada adaptif, di mana budaya di sini sedikit disesuaikan agar hal tersebut dapat dipertontonkan kepada wisatawan. Namun di dalam adaptif ini budaya tersebut masih mempertahankan kebudayaan aslinya. Yang berubah hanyalah jam tayang mereka ataupun mereka melakukan modifikasi kostum. Contohnya itu ada di Sendra Tari Ramayana yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana awalnya 4 jam dipangkas menjadi 1 jam saja agar penonton itu tidak bosan, seperti itu. Yang ketiga itu ada negosiasi, di mana budaya diposisikan sebagai sebuah atau sesuatu hal yang ada di tengah-tengah antara kebutuhan pasar dan juga keaslian budaya dari suatu komunitas tersebut. Hal tersebut masuk ke dalam zona emergent authenticity menurut si Cohen, di mana kebudayaan itu disebutkan bersifat dinamis, bukan bersifat statis. Dan dari situ dia muncul karena adanya interaksi antar sesama manusia. Contohnya itu sendiri itu ada di Batik Yogyakarta, yang mana dia sebagian pakemnya itu masih dijaga oleh komunitas dan sebagiannya itu diperjualbelikan untuk pasar. Nah, yang selanjutnya atau yang keempat itu ada stage, di mana kebudayaan di situ benar-benar direkayasa untuk ditampilkan di publik, di mana di teorinya si McConnell itu disebutkan bahwa stage itu ada di posisi front region, bukan di back region, di mana front region ini merupakan satu tempat khusus untuk mempertunjukkan kebudayaan, sedangkan back region itu contohnya seperti dapur, rumah, dan lain sebagainya yang memang itu hanya untuk si komunitas tersebut saja. Contoh dari bagian stage ini adalah upacara kecak yang memang dia dikomersialkan. Maksudnya dikomersialkan di sini jamnya jelas, tiketnya jelas, ya itu. Lalu yang kelima itu ada komersial, di mana komersial ini sendiri ya secara harfiah itu kegiatan yang menjual suatu produk, yang mana kebudayaan di sini diproduksi secara massal dan dapat menghilangkan si keaslian kebudayaan tersebut. Contohnya itu ada di souvenir yang dijual di bandara-bandara di Bali contohnya, yang mana kalau kalian bisa lihat itu ada beberapa yang motifnya batik. Nah, itu diproduksinya tidak di Bali namun di luar Bali, dan itu dapat menghilangkan koneksi antara si komunitas dengan si kebudayaan tersebut. Kita akan masuk ke dalam orang-orang yang pro terhadap komodifikasi budaya. Di sini ada beberapa poin. Salah satunya itu komodifikasi itu dapat menambah nilai dari pendapatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakatnya, yang mana hal itu dapat menimbulkan adanya lapangan pekerjaan baru untuk mereka. Lalu yang kemudian komodifikasi budaya ini dapat menambah exposure dari nilai orang luar, menilai kebudayaan kita tuh dapat menambah hal itu dengan adanya komodifikasi. Lalu dapat melestarikan kebudayaan, yang mana sekarang kita tahu lah orang-orang atau khususnya anak-anak muda itu tidak terlalu tertarik tentang kebudayaan. Jadi hal tersebut dapat melestarikan kebudayaan yang hampir punah tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam kontra komodifikasi budaya, yang mana disebutkan beberapa poin di sini. Adalah salah satunya komodifikasi budaya ini dapat memutus hubungan antara si komunitas lokal dengan kebudayaan tersebut. Lalu ada komersialisasi yang besar-besaran atau produksi massal, yang mana hal tersebut itu dapat menurunkan esensi keaslian atau kualitas dari si nilai budaya tersebut. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah komodifikasi kebudayaan itu bukanlah suatu bentuk dari penghancuran nilai budaya. Dia bisa menjadi nilai tambah
Karena di era sekarang ini pariwisata cukup dinamis ya teman-teman, bukan lagi bersifat statis, di mana dinamis yang dimaksudkan di sini adalah mengikuti tren pasar. Yang poin plusnya itu kebudayaan tersebut dapat dikenal publik lebih luas, lalu kemudian dapat memunculkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal. Namun kita harus ingat bahwa ada plus, ada minus, di mana di sini minusnya itu salah satunya adalah komersialisasi yang berlebihan itu dapat menghilangkan nilai otentik dari kebudayaan tersebut, dan juga komunitas lokal ini dapat kehilangan kebudayaan asli mereka. Berikut penjelasan tentang komodifikasi budaya yang dapat kami sampaikan untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai seberapa sih kalian paham tentang komodifikasi budaya. Hari ini kami menyediakan sebuah kuis yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 3 soal esai singkat yang dapat teman-teman akses melalui barcode berikut. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.